Assalamualaikum Pak Purbaya. Saya salut dan hormat kepada Anda dan mohon disampaikan kepada Pak Presiden Prabowo bahwa kalau benar Anda mau meluruskan, mau memberesi kebocoran-kebocoran anggaran negara, juga tidak kalah penting berjamaah yang gila-gilaan sebenarnya sedari dulu. Apa itu? Berjamaah ngentit uang negara yang paling sebenarnya sadis menurut saya, karena ini yang saya ketahui, adalah di tingkat kepala dinas. Begini kronologisnya. Ketika pemilihan wali kota atau gubernur, nah, orang-orang yang pengen dipilih jadi kepala dinas, saya juga percaya tidak semua ya. Orang-orang yang pengen dipilih menjadi kepala dinas itu, berjuang habis-habisan supaya calonnya ini jadi wali kota atau jadi gubernur. Selanjutnya dia pengen dipilih, akhirnya jadi kepala dinas. Celakanya setelah jadi kepala dinas, sang wali kota atau gubernur mempercayakan sesuatu kepala dinas, misalnya dinas A atau dinas B dan seterusnya. Kepala dinas ini punya tangan kanan untuk pelaksana teknis tentang proyek, entah itu pelatihan, entah itu bangunan dan sebagainya. Nah, tangan kanan ini yang mengerjakan. Kemudian dikerjakan oleh tangan kanan kepala dinas, turun ke bawah. Nah, disitulah mulai markup. Mulai olah data, yang penting ada barang bukti, walaupun sebenarnya kalau ditelusur kebongkar kebohongannya. Misalnya pulpen lah atau pacul atau apapun, itu benar-benar berbohongnya ya seperti tidak berbohong. Celakanya ya ini kepala dinas merem, ACC aja udah. Begitu. Sehingga kalau jembatan anggaran 2 miliar misalnya, sebenarnya yang dipakai 1,5 miliar. Anggaran pelatihan sekian, yang dipakai sebenarnya sekian. Ujungnya orang kepercayaan ini bisik-bisik kepada kepala dinas. Kemudian kepala dinas juga saya menduga bisik-bisik pula kepada wali kota atau gubernur dan seterusnya. Kalau sampai tingkat gubernur saya tidak tahu, tapi kalau untuk sampai wali kota saya benar-benar berani meyakini dengan sangat ya bahwa ini benar-benar terjadi. Orang kepercayaan inilah yang akhirnya dipelintir, diperas gimana-mana mestinya, diperas sedapat mungkin sehingga ada cuan yang gede untuk kemudian berbagi dengan kepala dinas. Kalau ada pemeriksaan, ya seperti biasa, bla 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 bla. Maka saya percaya dengan Pak Purbaya bahwa apa yang temuan hari ini di Tiga Raksa, ternyata dia kalau diomelin menteri, ya diam aja. Wong menteri mah cuma 5 tahun kok. Kalau presiden harus begini, kata presiden, dia diam aja. Padahal praktek terus menerus di tingkat kepala dinas dan orang-orang kepercayaannya. Jadi saya mohon sampaikan Pak Pur kepada Pak Presiden bahwa sebenarnya nih di tingkat orang kepercayaan kepala dinas ini sering terjadi. Dan di tingkat orang kepercayaan kepala desa, nah itu dia. Saya yakin semua Anda juga tahu. Di tingkat orang kepercayaan kepala desa ini pelaksana proyeknya siapa? Si Anu. Nah itu pelintir-pelintir tuh. Jadi ini PR bersih-bersih dari kebocoran yang dikatakan digemborkan oleh Pak Prabowo sejak zaman dulu. Kebocoran di situ tuh luar biasa kalau dihitung skala nasional. Untuk satu kabupaten saja kebocorannya berapa miliar itu. Kalau dihitung secara nasional, bocornya gede banget itu. Maka saya pesan kepada para menteri yang sekarang ini saya melihatnya dipelopori oleh Pak Purbaya, mohon supaya ini menambal kebocoran anggaran negara ini
Ditelusur juga tuh, bocornya banyak tuh orang kepercayaan kepala dinas. Orang kepercayaan kepala dinas ini, woi, membocorkan anggarannya pinter dia. Dilengkapi dengan kalau belanja material misalnya bonnya ada, stempelnya ada. Padahal kalau dicek tuh bon dan stempelnya, telusur ke tokonya, wah beda harganya itu Pak. Beda harganya. Misalnya dalam berkas laporan seabrek-abrek itu, beli anu. Ada nggak bukti bonnya? Ada. Ada nggak stempelnya? Ada. Tapi kalau asli dicek satu aja tuh bonnya, kwitansinya belanja, misalnya belanja semen lah, belanja apalah. Wah itu sering terjadi nggak akur tuh dengan harga toko. Dan bahkan sering mencengangkan gitu. Jadi saya ingin sampaikan kepada Pak Menteri yang saat ini menurut saya Pak Purbaya ini menjadi pelopor dalam hal bersih-bersih sebagai tindak lanjut dari niatan Pak Presiden Prabowo. Kalau benar mau bersih-bersih, nah itu bersihkan tuh supaya lurus. Tentu saya tidak menuding kejauhan ya, minimal supaya nih orang kepercayaan nih benar-benar lurus. Jangan pula lupa bahwa orang kepercayaan itu baik di tingkat kota, kabupaten, tingkat provinsi maupun tingkat jajaran negara, para menteri dipercaya ujungnya mempercayakan lagi tuh. Menteri dipercaya untuk ngelola keuangan misalnya, ujungnya mempercayakan lagi pada orang, menterinya pengen diem baik. Kong-kaling kong sama DPR dah. Gitu. Jadi ini memang setuju banget nih untuk ditambal kebocoran-kebocoran di berbagai lini. Saya tidak ingin bicara kebocoran tentang di Pertamina dan sebagainya. Saya hanya ingin menyampaikan kebocoran di tingkat bawah, level menteri, level kepala dinas, level wali kota itu orang kepercayaannya. Kalau wali kotanya enggak, gitu, enggak melakukan. Orang kepercayaannya nih yang pinter. Satu kisah juga ada pernah dan saya sendiri pernah melihat langsung ya. Ini kepala urusannya di bawah kepala dinas. Nah, di bawah kepala dinas ini setingkat sebut sajalah KUA lah ya. Itu KUA-nya enggak. Nah, di bawah KUA ini Amil. Di kota Tangerang disebutnya Pak Amil. Nah Amil inilah yang disuruh begini, diocok-ocok suruh begini. Akhirnya biaya nikah gede-gede juga begitu. Nah ini di tingkat urusan agama, padahal biaya nikah yang dianggarkan oleh negara sebenarnya 600.000 masuk ke rekening negara, itu di bawah beda lagi Pak Pur. Beda lagi, ada banyak itu yang kasak kusuk itu. Jadi kalau benar ini birokrasi mau bersih-bersih, mau tindakan lurus sesuai ajarannya, sesuai undang-undangnya, ya tidak salah kalau ditelusur sampai bidang-bidang kepala dinas. Di bawah kepala dinas itu ada orang kepercayaan. Nah orang kepercayaan itu yang harus juga ditelusur, dicek. Ini gaya Presiden Prabowo saat ini saya pikir akan lebih cantik lagi kalau beneran sidak terus. Menteri Agama misalnya, Menteri Agamanya kayak gimana, di bawahnya itu banyak lekak-likuk itu. Telusur ke bawah, wah itu banyak itu. Kebocoran di situ bukan sedikit kebocoran itu. Di seluruh Indonesia, dugaan saya di seluruh Indonesia. Sebab saya sedikitnya ada di 3 tempat saya ya, di 3 kota kabupaten. Dan saya tanya ke masyarakat sekitar dan seterusnya sama. Modusnya sama kayak begitu. Orang kepercayaan membuat begini. Ya kepala dinasnya diem begitu. Padahal mah ujungnya sama-sama juga. Itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum.